Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, selaku umat Islam, tentu saja kita sering menyebut asma Allah. Kita juga sering mengucapkan kalimat-kalimat puja-puji kepadanya. Contohnya adalah Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali milik Allah. Lafaz dan kalimat tersebut sepertinya sudah akrab pada diri kita selaku umat Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mengucapkan lafaz atau kalimat-kalimat tersebut, apakah sudah termasuk zikrullah? Jawabannya adalah belum tentu. Karena jujur kita akui, kita sering menyebut asma Allah, tapi tidak ada kesadaran dalam diri kita atas Allah yang menciptakan kita, atas Allah sesembahan kita, atas Allah yang mengadakan dan menghidupkan kita. Kita tidak sadar bahwa kita ini milik Allah. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sering tidak ada kesadaran dalam diri kita, baik cipta, rasa, dan karsa, bahkan jiwa kita, bahwa kita saat itu sedang memuja dan memuji Allah, Tuhan kita, sesembahan kita. Lebih lagi, sering kita mengucapkan lafaz dan kalimat tersebut, tapi kondisi diri kita, cipta, rasa, dan karsa kita, nafsu kita, berseberangan dengan apa yang kita ucapkan, bahkan bertabrakan dengan apa yang kita ucapkan. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengucapkan Masya Allah, itu sebagai satu aktualisasi kemarahan, kebencian. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, ternyata kita sedang marah. Astagfirullah, kita sedang marah juga. Kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan kalimat-kalimat zikrullah. Seorang pelaku zikir, ada satu yang selalu dia pertahankan dan dia pegang. Apa itu? Kesakralan yang berisi kesadaran, peresapan, penjiwaan, dan penghayatan. Seorang pelaku zikir dan penghayat zikir, ketika dia mengucapkan lafaz menyebut asma Allah, 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 dia sadar dia sedang menyebut siapa? Dia sedang menyebut Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkan dan mengadakannya, Allah sebagai sesembahannya. Maka ketika dia mengucapkan lafaz asma Allah tersebut, dia lakukan dengan segala budi pekertinya. Seorang pelaku zikir ketika melakukan puja-puji, Subhanallah, dia sadar dia sedang memuji Allah, memuja Allah atas kesuciannya.
Allah Maha Suci, dia sadar itu. Kemudian dia resapi, dia jiwai, dan dia hayati. Demikian pula ketika dia menyebut sifat Allah. Alhamdulillah, Maha terpuji Allah. Allahu Akbar, Maha Agung Allah. Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran, peresapan, penjiwaan, dan penghayatan. Begitulah, saudaraku, para pelaku zikir dalam setiap saat ketika dia menyebut asma Tuhan, yaitu Allah, dia tidak meninggalkan kesakralannya dan tidak meninggalkan budi pekertinya. Itulah yang disebut laku zikrullah. Banyak sekali warna-warna zikir. Contohnya, Masya Allah. Dia harus sadar bahwa segala sesuatu ini kehendak Allah. Segala sesuatu ini sunatullah. Astaghfirullahaladzim. Dia sedang menyebut Allah yang maha mengampuni. Allah yang maha memaafkan. Maka ketika dia bertemu anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, ketika melakukan satu kesalahan, melakukan satu keburukan, dia mengucapkan astagfirullah, atau dirinya yang melakukan kesalahan, dia mengucapkan astagfirullah dengan harapan Allah memberi ampunan, memberi maaf kepada orang yang kita doakan tersebut, kita saksikan dengan lafaz istighfar tersebut, atau diri kita dengan lafaz istighfar tersebut, selalu dengan kesadaran bahwa Allah itu maha mengampuni, maha memaafkan. Begitulah saudaraku, ini adalah sebagai satu sambungan dari apa yang kemarin diijazahkan, yaitu zikir nafas dan zikir rasa. Bahwa kemarin ketika kita melakukan zikir nafas, itu kita lakukan satu penghayatan, penjiwaan, dan peresapan. Dan itu dimulai dengan satu titik kesadaran. Hal tersebut harus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjalani warna-warna hidup ini. Kita menjalani segala keadaan kehidupan ini ketika menyebut asma Allah, melakukan puja-puji kepadanya, ketika melakukan istighfar, semuanya tidak lepas dari kesakralan yang berisi kesadaran, peresapan, penjiwaan, dan penghayatan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, asal kita selalu sadar Allah, baik cipta, rasa, dan karsa kita, zahir batin kita, selalu sadar Allah, itu berarti kita masih dalam keadaan bertauhid. Dan untuk menyempurnakan tauhid kita melakukan syahadat atau zikir untuk menjalani segala apa yang ada di dunia ini. Penjiwaan, peresapan, penghayatan dalam satu titik kesadaran, maka akan memperjalankan jiwa kita selalu taqarruban, dekat dengan Allah. Allah Maha Agung. Orang yang dekat dengannya maka akan diliputi oleh keagungannya. Allah Maha Suci, maka orang yang dekat dengannya akan diliputi dengan kesuciannya. Orang
yang dekat dengan Allah yang Maha Rahman Rahim akan diliputi dengan welas asih-Nya. Maka orang yang dekat dengan Allah itu bukanlah hal yang buruk, tapi itu hal yang baik. Sebaliknya, jauh dengan Allah itu adalah suatu yang buruk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.